لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Sallallahu wasallamu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh hari ini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali berkumpul. Khusus tadi disebutkan ini adalah 10 hari terbaik dalam sepanjang tahun menurut sebagian ulama. Ada khilaf, ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah inilah 10 hari terbaik sepanjang tahun, karena berkumpul banyak ibadah-ibadah yang agung di 10 hari pertama ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk beramal saleh, dan semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita di 10 hari pertama ini. Saya hadirin dengan Allah SWT, sejatinya seharusnya saya sudah di Mekah, Pak. Sudah saya bilang bulan lalu kayaknya tidak bisa kesini pengajian. Qadarullah, Masya Allah, bisa nggak keluar-keluar? Bisa haji Purwoda. Sehingga ya ada hikmahnya, Pak. Kalau keluar saya nggak bisa ngisi. Ternyata baru kemarin pagi, ya, hari Jumat yang dia baru terbit visa kami, tiketnya yang nggak ada. Oh, susah. Saya kemarin, oh ini pas ini. Tiketnya nggak ada, Pak. Dicari kemana-mana, adanya mahal sekali. Yang biasanya hanya 15 juta, sekarang harganya 45 juta. Itu Saudi Airlines, tapi mau nggak mau dibeli daripada jamaah nggak ada yang bimbing. Sehingga hari Senin insyaallah ta'ala barulah kami jadwalkan untuk berangkat, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan penjelasan kitab kita, kitab Ensiklopedia Akhlak, ya, yang dikarang oleh Syekh Alawi Ibn Abdul Qadir As-Sakhtah, ya, hafizahullah ta'ala. Dan kemarin bulan lalu masih huruf H, ya, kita ini berdasarkan huruf abjad, ya. Ya, H berarti husnudzon, ya. Sekarang kira-kira H-nya apa nih, Pak? Ya, adalah al-hikmatu. Ya, ini berakhlak dengan akhlak hikmah. Ya, Bapak, dan ini bahasa Indonesia, Pak, ya. Kita sering mendengar dia berkata dengan penuh hikmah, bertindak dengan penuh hikmah, berbicara dengan hikmah, bersikap dengan hikmah, memimpin dengan penuh hikmah. Kalau saya tidak salah, kata-kata hikmah ini ada di dalam Pancasila, ya. Di mana tuh sila apa? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, ini. Nah, ternyata ini adalah akhlak Islam, Pak. Akhlak yang sangat agung, maknanya begitu banyak, begitu luas, begitu mendalam. Tapi secara bahasa, hikmah ini artinya al-hakam, tali yang dililit di leher kuda. Ya, di kudanya apa itu, Pak? Supaya kuda ini bisa dikendalikan dan bisa dikontrol oleh penunggangnya. Nah, maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya penuh hikmah itu orang yang bersikap terkontrol, terstruktur, kalimatnya terkontrol dengan akal sehatnya, dikontrol oleh batasan-batasan syariat, batasan-batasan akhlak adab, semuanya itu dari situ misalnya. Jadi hak sama itu dalam bahasa artinya di sini ma'ahata bihanakal fars. Jadi apa yang melilit di leher kuda pacu, ya, yang kalau kuda itu terlalu kencang bisa dikontrol kecepatannya dan bisa dipercepat jika memang. Jadi hikmah itu adalah bertindak penuh hikmah. Kapan harus cepat, ya akan cepat.
Kapan harus lambat, dia akan lambat. Kapan harus marah, dia akan marah. Kapan harus lembut, dia lembut. Ya. Kapan harus bicara singkat, dia bisa. Kapan harus bicara panjang lebar, dia akan panjang lebar. Dan inilah contoh terbaiknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal adalah manusia yang penuh hikmah. Oleh karenanya kata-kata hikmah ini seringkali dinisbatkan kepada kenabian, an-nubuwah. Maaf, saya banyak minum di kayu. Masya Allah, tabarakallah. Saya tanya minum sendiri. Ini pengajian tapi kayak di restoran, Pak, ya, dilayani satu-satu. Iya. Iya, tapi kan sudah bubar itu. Nah, itu makna bahasa. Adapun makna istilah ya ikhwah adalah ya ismun li ihkami wad'i syai' fi mawdi', menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ya. Kapan harus bercanda, kapan harus serius, ya, kapan harus di tengah-tengah. Nah, inilah orang yang penuh hikmah. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan waktunya. Ya, tapi tentu kalau dalam Islam sesuai dengan koridor syariah, batasan-batasan syariah. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasanya hikmah itu fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Ya. Melakukan sesuatu sepatutnya, sesuai dengan cara yang sepatutnya, di waktu yang memang cocok dan pantas sepatutnya. Nah, maka kalau kita perhatikan ya ikhwah azanillahu wa iyyakum, hikmah itu adalah bertindak sesuai dengan cara yang baik, tepat caranya. Kemudian batasannya tidak melampaui batas. Ya. Kemudian waktunya juga tepat. Jadi tempatnya tepat, caranya tepat, batasannya tidak melampaui batasan, dan juga ya tidak melampaui batasan syariah. Ya, nah, inilah hikmah. Makanya jemaah, Allah Azza wa Jalla menyebut seorang laki-laki di dalam Al-Quran dengan Al-Hakim. Siapa itu, Pak? Walaqad atayna Luqmanan hikmatan. Sungguh kata Allah Azza wa Jalla, kami telah memberi Luqman al-hikmah. Nah, oleh karenanya kita dapati para ulama, para sahabat dulu mengumpulkan kata-katanya Luqman. Kenapa? Luqman ini kalau berbicara penuh hikmah. Ketika menasihati banyak sekali diikuti, bukannya dalam Quran. Banyak sahabat mengutip perkataan Luqman ini. Penuh hikmah. Kalimatnya mendalam, kalimatnya penuh arti, maknanya baik. Ya, itu namanya hikmah. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata. Secara umum, ikhwah azanillah wa jalla, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, hikmah itu tadi yang menempatkan katanya, tapi juga ada secara umum artinya adalah pemahaman yang baik. Orang yang menggunakan akalnya memahami sesuatu sehingga dia melihat apa yang tidak kita lihat. Itu secara umum. Ya, jadi kalau kita kan hanya melihat zahirnya sesaat, tapi kalau orang yang hikmah diberi Allah SWT, dia melihat secara keseluruhan, ya, kemudian dia bertindak, berpikir dengan tepat, ya, itu namanya hikmah. Kadang-kadang kita ini, Pak, atau boleh ada pernah Bapak mendengar kata-kata Rabbani. Ya, ini juga Rabbani. Ucapan yang benar, diiringi dengan pemahaman yang benar, dan juga tindakan yang benar. Tepatnya tentang ucapan dan perbuatan, nah ini hikmah. Ya, kalau kita apa itu bahasa Jawanya, ya. Jadi
lisannya mengucapkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Antara ucapan dan perbuatan cocok. Nah, itu juga hikmah. Itu yang disebut dengan Rabbani. Makanya bapak-bapak pernah mendengar ulama Rabbani. Ulama yang bukan hanya pemahaman yang benar, tapi dia juga diiringi dengan akhlak perbuatan yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Bapak Ibu yang gunakan Allah Subhanahu. Ya ini ya. Kemudian juga jadi makanya hikmah ini diawali dengan pemahaman. Makanya Nabi SAW pernah mendoakannya di Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimhu ta'wil wal hikmah. Ya Allah, ajarkanlah dia tafsir dan hikmah. Ya. Jadi hikmah itu adalah orang yang memiliki pemahaman yang benar, terutama dalam masalah agama. Makanya hikmah ini juga disebut dengan tafaqquh fid din. Jadi bapak-bapak kita ini sekarang belajar agama ini adalah melahirkan sikap hikmah. Ya. Ada penceramah yang penuh hikmah. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita berdakwah dengan penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, jadi berdakwah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu, kata Allah, dengan penuh hikmah. Yaitu diantaranya penuh hikmah itu adalah dia memahami objek dakwah dengan baik, bagaimana ucapan kalimat yang cocok dan tepat bagi mereka, ya, dan kapan harus berbicara itu, kapan boleh ditunda, kapan harus segera, hikmah. Dan apa yang diucapkan dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan bijaksana. Nah, kalau panitia DKM hikmah, dia memilih ustadz yang tepat, dia memilih cara mengumumkan atau cara menyampaikan jadwal ceramah dengan tepat, judul yang tepat sesuai dengan ini, dan juga panitianya mengamalkan apa yang dia sampaikan. Nah, ini sebenarnya hikmah. Jadi kita semua ini orang tua yang penuh hikmah. Kapan menasihati anak, istri dengan tepat, cara menasihati dengan tepat, ya, penuh dengan ilmu, tidak melampaui batasan syariat, dan dia juga mengamalkan apa yang diucapkan. Oh, berat banget ini Pak ya. Maka masya Allah ya, suatu akhlak Islam yang sangat dibutuhkan hari-hari ini ya. Pemimpin yang penuh hikmah, yaitu pemimpin yang ucapannya dengan perbuatannya cocok. Dan ada orang Pak, dia kalau mengucapkan sesuatu masya Allah Pak, tapi kenyataannya jauh dengan apa yang dia ucapkan. Satunya kata dan perbuatan. Itu yang disebut dengan hikmah. Di antara ya, dan bermanfaat. Nah, ilmu, dan ini ilmu dan amal ya, ilmu dan amal. Dan terkadang hikmah juga dimaknai dengan as-sunnah. As-sunnah, karena sunnah adalah ya praktek perbuatan yang datang dari Allah, wahyu yang dinampakkan, itulah sunnah, yaitu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menjalankan sunnah adalah orang yang hikmah. Ya. Orang yang menjalankan sunnah artinya dia berakhlak dengan akhlak hikmah. Baik hadirin, mari kita lihat selanjutnya. Di antara makna hikmah di sini adalah bermakna sunnah atau penjelasan tentang syariat itu. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah." Datang kepadamu seorang rasul membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian dengan memerintahkan yang baik dan yang melarang yang buruk, dan mengajarkan kalian Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, kenabian, yaitu sunnah. Jadi kalau al-hikmah digandingkan dengan Al-Quran, maka dia bermakna adalah sunnah Nabi SAW. Jadi penjelasan tentang syariat agama ini dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, yaitu disebut sunnah. Ya. Apa artinya mengikuti sunnah? Mengikuti agama ini sesuai dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Semua yang kita lakukan
disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemahaman terbaliknya Bapak Ibu, apa yang tidak sesuai sunnah artinya perbuatan itu atau ucapan itu berhenti di jalan, tidak sampai kepada Nabi SAW. Ya, Nabi tidak tahu, Nabi tidak lakukan, Nabi tidak ucapkan, dan Nabi tidak lakukan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ada perbuatan, oh ini tidak sunnah, kalau kita lihat dari siapa ini, terus, nanti ada saatnya dia berhenti, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad riwayat itu. Maka semua amalan yang menyelisih atau yang mencocoki apa yang datang dari Nabi SAW, itu disebut dengan sunnah. Itulah batasan syariat. Yang disebut hikmah adalah ketika dia cocok dengan apa yang datang dari Nabi SAW, maka itu adalah hikmah. Nah, kemudian juga hikmah bermakna an-nubuwah, kenabian. Allah Ta'ala berfirman, ya, walamma ja'a Isa bil bayyinat, ketika datang Isa dengan penjelasan, dengan bukti, qala qad ji'tukum bil hikmah, maka Isa berkata, aku telah datang kepadamu dengan hikmah, yakni kenabian. Ya, kenabian. Jadi kenapa hikmah disebut kenabian? Karena para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, mereka dalam ucapan dan perbuatannya selalu sama, selalu cocok apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Dan apa yang mereka bawa adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hikmah dengan makna al-fiqh, pemahaman. Dan inilah makna yang paling banyak. Ya, jadi arti yang paling banyak dari hikmah adalah ilmu, pemahaman yang benar. Ya, kata Allah SWT, yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Hikmah ini jemaah adalah memahami agama sesuai dengan apa adanya. Ya, sesuai dengan qala Allah, sesuai dengan qala Rasul, sesuai dengan qala sahabat. Ini namanya hikmah. Dan ini ilmu yang benar. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, apa itu ilmu? Semua yang datang dari maka fihi qala haddatsana, semua yang ada di dalamnya haddatsana. Haddatsana itu Pak, sanad, hadis, dalil. Semua yang punya dalil yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, itulah ilmu, kata beliau. Nah, inilah makna yang banyak Pak, ya. Maka hikmah ini adalah berilmu yang benar, pemahaman yang benar. Ya, itu namanya hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi Allah hikmah, ini pemahaman yang benar, maka sungguh ia telah diberi Allah kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Makanya jemaah, hikmah itu adalah ilmu. Jika Allah menghendaki kebaikan, Allah Ta'ala akan berikan ilmu. Man yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din. Sama dengan kalimat ini. Allah katakan siapa yang diberi hikmah, yaitu ilmu. Apa tadi ilmu Pak? Semua yang bercocok dengan qala Allah, semua yang cocok dengan qala Rasul, semua yang cocok dengan pemahamannya para sahabat, itu pasti ilmu yang benar. Itu kata Imam Syafi'i, semua yang ada dalilnya, sanadnya. Haddatsana itu dalam ilmu sanad adalah ucapan yang sering disandarkan dengan maksudnya, aku punya dalil. Mana dalil? Pintu kebaikan adalah hikmah ini. Duduk di majelis ini. Makanya kita dapati bapak-bapak Nabi SAW dan juga banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah bagian dari hikmah yang datang dari Allah SWT. Ya, makanya ada kalimat, Allah alam, saya belum cek ini apakah hadisnya sahih, tapi Allah alam, kata Nabi SAW, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang mukmin. Ya, pemahaman yang baik dan benar. Juga hikmah ini, makanya kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, syaitan itu susah menggoda orang yang berilmu di atas pemahaman as-sunnah. Nah, ya, kalau selain itu dia main-mainkan. Dan kata Imam Ibnu Jauzi, strategi syaitan yang paling utama adalah menjauhkan manusia dari ilmu Pak. Kalau seorang sudah tidak berilmu, itu bisa dimainkan oleh syaitan.
Karena syaitan nggak suka kalau kita duduk di majelis itu. Karena kalau kita sudah kuat ilmunya Pak, berat untuk digoda oleh syaitan. Walaupun masih bisa Pak ya. Baik, yang kokoh, ya, yang sesuai dengan syariat, pemahaman dan hujjah yang kuat, yang sesuai dengan al-fahmu wa hujjatul aqli wafaqan lisyariah, sesuai dengan syariat. Walaqad atayna Luqman hikmatan. Dan ucapan yang hikmah adalah ucapan yang kuat dari sisi dalil, Pak. Ya. Jadi semua ucapannya penuh hikmah maknanya, cocok dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat-kalimatnya Luqmanul Hakim. Makanya sering disebut dengan Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Artinya apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan sesuai dengan syariat agama. Kemudian juga hikmah maknanya adalah peringatan. Ya. Hikmatun balighatun ama tughni nudhur dalam surah Al-Qamar. Jadi apa namanya? Al-Quran ini adalah hikmah, peringatan. Ini yang kuat, ya. Targhib hikmah adalah motivasi atau perintah untuk ada di dalam Quran, ikhwan, azanillahu wa yakum. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah." Sini kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah dengan penuh hikmah. Nah, itu penting banget ya ikhwan sekarang ini. Ya, tidak ada sebagian orang berdakwah terlalu bersemangat sehingga melampaui batasan-batasan syariat. Sehingga itu namanya tidak hikmah, terlalu bersemangat, ya melampaui batasan yang bukan wilayah dia masuki, dia berdakwah tanpa ilmu. Ini tidak hikmah. Ada orang baru taubat disuruh ceramah, ya kan? Itu tidak hikmah. Kenapa? Dia nggak punya ilmunya. Dia baru taubat taat, tiba-tiba masuk masjid, Pak disuruh, masuk masjid, lihat Pak tolong Pak ceramah Pak, masya Allah bagus banget. Dia nggak punya ilmu. Nah, ini tidak hikmah. Ya, nah itu namanya hikmah, ya, ilmu yang benar, paham tentang apa yang dia dakwahkan. Amar ma'ruf nahi munkar, dia tahu itu betul-betul ma'ruf dan dia tahu betul-betul ini munkar, dan dia tahu bagaimana cara menyampaikannya dan cara menghilangkan makna munkar ini. Nah, itulah para nabi ahlinya dalam hal ini. Nah, karena kita ini berdakwah adalah berdakwah sesuai dengan nubuwah, sesuai dengan sunnah. Nah, itu terlalu bersemangat Pak, sehingga masya Allah Pak, dampaknya bukan kebaikan, tapi kerusakan yang jauh lebih besar. Contoh misalnya Bapak Ibu, orang yang berlebihan berarti adalah pokoknya ada kemungkaran langsung dibom, ya, hilang semuanya. Ini dakwah tidak hikmah. Kenapa? Di sana mungkin ada orang-orang yang tidak terlibat dalam dosa itu, ya kan? Atau ada orang bodoh di situ, semua dipasang dibom. Ini tidak hikmah. Kalau dia pasang lagi, wah ini kemungkaran, ini dosa, ini banyak riba di sini. Ini tidak hikmah. Ibarat membunuh cicak dengan bom, hilang semua. Ini tidak hikmah. Ya, hilang cicaknya, tapi keburukan yang lebih besar. Ya, kita sekarang semua yang menjadi kota di bidang ekstrim. Ya, gara-gara ini dakwah yang tidak hikmah. Ya, dakwah yang tidak hikmah. Ada yang juga tidak punya ghirah tentang dakwah. Ya, mati rasa terhadap amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh. Sebagaimana Bani Israel, kanu la yatanawuna an munkarin fa'alu. Kata Allah, orang Bani Israel dulu, ya, mereka tidak bernahi munkar sehingga apa yang terjadi mereka rusak Pak. Bani Israel rusak. Kata Ibnu Abbas, dulu ulamanya mengingkari Pak, tapi lama-lama ulamanya duduk bersama mereka, ngopi, sehingga hilang pengingkaran. Nah, susahnya kalau kita diundang di tempat orang ceramah, di tempat orang yang mengundang kita, Pak, ya. Kita lihat ada kemungkaran, tapi karena kita dikasih kopi, dikasih ini, lama-lama hilang pengingkaran kita. Nah, setelah hilang pengingkaran, maka maksiat merajalela. Itulah cikal bakal yang kerusakan Bani Israel. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka dilaknat adalah karena mereka menghilangkan spirit amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga, ya, di sini disebutkan ud'u ila sabil rabbil hikmah, yakni bil maqala al muhkamah as sahihah, dengan cara
ucapan dan perbuatan yang benar. Ya. Wa huwa dalilul muwaddih lil haq, yaitu diiringi dengan dalil yang benar, basirah, di atas petunjuk yang baik, dalil. Ya, ketika kita menyampaikan misalnya ini tidak boleh Pak, kita datangkan dalilnya dengan sangat jelas. Ini Al-Qur'annya, hadisnya, penjelasan para ulama, semuanya kuat, cetok, jelas sekali dalilnya. Ini namanya hikmah. Ya. Kemudian juga hadirin belakang Allah Subhanahu juga adanya motivasi untuk bersikap dengan hikmah ini ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, la hasada illa fisnatain, tidak ada dengki, iri kecuali dalam dua perkara. Jadi iri nggak boleh Pak, ada iri yang dibolehkan, tapi iri disebut dengan giftah. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, rajulun atahullahu hikmah, laki-laki yang Allah beri, Allah Ta'ala beri dia hikmah, bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia berbuat sesuai dengan itu dan dia mengajarkannya. Nah, jadi orang yang boleh kita iri adalah orang yang berilmu agama Pak. Ya, kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya, atau biasa disebut dengan ulama rabbani. Ada orang Pak pandai berceramah tapi perbuatannya tidak sesuai dengan itu tidak rabbani, tidak hikmah. Ya, yang dimaksud dengan Nabi SAW, orang yang diberi Allah hikmah adalah orang yang ucapan dan perbuatannya cocok. Ya, ini namanya hikmah. Nah, lihat Nabi SAW memberi motivasi, boleh kita iri kepada mereka. Ya, laki-laki yang Allah Ta'ala beri hikmah. Apa tadi hikmah? Pemahaman yang benar diiringi dengan pengamalan yang benar. Ya, lalu dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Ya, ini motivasi karena dia mengatakan jangan iri kepada mereka atau boleh iri kepada mereka. Maaf. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala dhammani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhu hikmah. Nabi Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah didoakan oleh Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ajarkan dia hikmah. Jadi pemahaman yang benar. Oleh karena itu kita dapat Ibnu Abbas disebut-sebut sebagai penterjemah Al-Qur'an. Turjumanul Qur'an, hibrul ummah, tintanya umat ini. Ya, kalau sahabat bingung terhadap suatu penjelasan tentang ayat Quran, mereka langsung merujuk kepada Ibnu Abbas. Padahal masih muda banget Pak, yang umur belasan tahun ketika Nabi SAW. Tapi ketika dalam masalah hikmah, ini doanya Nabi, ya Allah ajarkan dia hikmah. Dan bukan hanya tahu Pak, tapi Ibnu Abbas terkenal adalah orang yang zuhud, terkenal adalah sahabat yang wara. Ya, jadi apa yang dia pahami dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama adalah jenis-jenis hikmah dan tingkatannya. Anwa'ul hikmah. Yang pertama, jenis yang pertama adalah hikmatun ilmiyatun nawariyah, hikmah yang bersifat teori. Ya, ilmiah dan teori ilmiah. Wa hiya al-itla'u ala bawatin al-asya' wa ma'rifatu irtibadil asbabi bimusabbabatiha khalqan wa amran qadran wa syar'an. Jadi ini tingkatan yang pertama adalah melihat sesuatu dari sisi aspek terdalamnya. Nah, apa namanya itu? Dia bisa melihat hakikat, ma'rifat, dan dia bisa mengaitkannya dengan sebab-sebab yang lain. Ini apa ya? Seorang yang diberi hikmah itu adalah orang yang bisa melihat dengan penuh apa yang kalau kita kan lihat aja sohib, makanya sebetulnya bawatin, aspek batinnya, aspek esensinya, hakikatnya, bukan tertipu dengan aspek. Makanya main bilang Allah SWT, saya kasih contoh nih. Dulu ketika pertama kali muncul ISIS Pak, kita kan euforia, negara Islam. Wah, kita lihat ulama yang penuh hikmah tidak mengatakan tidak. Ini bukan Islam. Ulama yang dulu mengucapkan itu langsung dicaci, makin dinyindir. Wah, ini memang Pak mau melihat Islam maju ini. Ternyata Pak setahun kemudian terbukti bisa maju. Nah, kita hanya melihatkan zahirnya aja. Pakai bendera la ilaha illallah, namanya keren, Islamic stance. Ya Pak ya. Nah, ulama yang rabbani yang menerima jadi dia tahu ini buruk ya. Dengan apa? Dia bisa melihat aspek-aspek terdalam dari berdasarkan dalil, bukan sekedar ramalan Pak.
Dia menyebutkan dia melihat apa yang nampak dikaitkan dengan dalil, lalu dia melihat secara keseluruhan. Kalau kita kan hanya melihat satu ya Pak, melihat yang terdalam, aspek esensi daripada yang kita lihat. Itu namanya hikmah. Ini hikmah tingkatannya pertama, ilmiah, teori ilmiah. Ya, buktinya ya, kita baru tahu bahwa ternyata ISIS itu salah ya setahun kemudian, ya nggak sampai ternyata ya. Orang yang mengajak revolusi dia waktu apa itu namanya Arab Spring, dan waktu kapan itu tahun berapa itu Saddam Hussein tumbang, Muammar Gaddafi tumbang. Wah, nah, ada ulama mengatakan oh ini tidak begini, kan memang agama melarang kita kuliah kan demo apa lagi. Para ulama yang korban datang, oh ini tidak benar. Oh kayak ini kita solid pemimpin yang solid. Apa dia sekarang? Menyesal. Saya beberapa kali ketemu, kalau di Mekah ketemu orang Libya, ketemu orang Irak, semua mereka menyesal. Sampai sekarang tak, sampai sekarang masya Allah mereka tak benar-benar. Dulu kami salah, bahkan ulama yang dulu mengajar polisi mengaku bahwa itu milik. Ternyata kerusakannya sampai sekarang, lihat Suriah sampai sekarang. Ya, lihat Libya, lihat masya Allah, lihat. Nah, ulama datang, oh enggak begini. Nah, itu namanya hikmah, ya, hikmah. Tapi hari ini menggunakan Allah SWT. Ya, dulu kita bergebu-gebu mendorong suatu calon pemimpin kan, tiba-tiba ternyata sekarang wah. Nah dulu kita ini lihat zohirnya aja, terus saya nggak salah ini. Wah, kita bergabung. Ternyata ya nggak ada bedanya kan. Nah orang yang hikmah adalah orang yang tahu. Oh iya. Nah, makanya ini dari sisi ilmu dulu ilmiah, dari sisi teori dia tahu mana hikmah. Nah, tapi orang seperti ini harus batasan syariat. Makanya disini khalqan amran qadran syariat. Semua apa yang dia pahami itu sesuai dengan batasan-batasan syariat. Ya, semua. Baik, an-naw'u tsani, jenis yang kedua. Hikmatun amaliyah, yaitu hikmah yang bersifat praktek. Kalau saya bersifat teori yaitu apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lihat Nabi SAW Pak, menempatkan sahabat sesuai dengan tempatnya. Ya, siapa yang dijadikan sebagai pemimpin, siapa yang dijadikan pemimpin perang, siapa yang ditunjuk beliau ketika menggantikan beliau ketika beliau bersafar, siapa yang jadi penggantinya, wakilnya di Madinah, tepat semua pilihannya. Ya, sesuai dengan batasan syariat, sesuai dengan tepat secara cara, lingkungan, keadaan, semua tepat. Saya kasih contohnya Pak. Ketika Nabi SAW bernegosiasi di Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, sahabat sampai Umar sampai meninggikan suara protes. Bukankah engkau seorang Rasul? Tuh sampai segitunya. Bukankah agamanya agama yang benar? Kenapa kita harus ngalah sama dia? Tuh, ini hikmah. Jadi ceritanya jemaah, Nabi bermimpi umroh, bertawaf di Ka'bah. Ya, kata ya kalau begitu kita umroh ya mereka. Padahal ini masih perang tahun ke kira-kira tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijriah. Quraisy, orang kafir Mekah dengan ini masih perang yang mereka masih saling menyerang Pak. Ya, mereka saling menyerang. Ini masih musuhan. Jadi bayangkan kita misalnya dengan negeri tetangga sedang deklarasi perang, tiba-tiba kita mau datang menjadi turis Pak. Misalnya ini contohnya. Dan ini Nabi SAW ini datang, maka mereka berihram. 1.400 orang keluar dari Madinah. Bukan untuk perang Pak. Makanya orang Madinah nggak boleh hanya senjata untuk mungkin binatang buas atau mungkin apalah ya. Ya mereka pastinya tapi bukan untuk perang. Pakai ihram gimana sih Pak? Nggak pakai celana dalam kan? Sampai di Hudaybiyah tertahan, ada informasi. Pokoknya perang total. Kalau orang-orang terus mengatakan kalau dia masuk habis. Kalau zaman sekarang Pak, mungkin kita anak muda, pokoknya kita matikan Allah. Ya Rasulullah maju terus ya Rasulullah kira-kira. Nah, kan? Apalagi Umar yang paling mendidih datang. Kenapa Nabi SAW berhenti di sini? Kata Nabi,
Pak, bukan bonek. Ya, nah, akhirnya sampai diutus Utsman bin Affan, mengutus bahwasanya Muhammad SAW dan pengikutnya hanya untuk umrah, dia tidak ingin perang. Tolong diizinkan hanya untuk tawaf sa'i, setelah itu kita pulang bertawaf di Ka'bah. Tapi beberapa hari Utsman tidak jelas keberadaannya, sampai ada isu bahwasanya Utsman terbunuh. Nah, lalu mereka berbaiat, itu disebut dengan ya Allah Ta'ala sebutkan di alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, mereka yang bersumpah setia kepadamu di bawah sebuah pohon. Ya, pohon itu kemudian ditebang Pak belakangan setelah atau di zaman Umar. Kenapa? Banyak yang mengkultuskan pohon itu. Kenapa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Pohon itu disebut dalam Al-Quran tahta asy-syajarah. Bayangkan kalau ada pohon disebutkan dalam Al-Quran di Bojongkulur Pak, itu orang mungkin terangkatan tiap hari gitu ya. Pada Umar dibeli. Kenapa orang mulai sedikit? Oh, ini pohon yang mulia. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran. Jangan kan itu. Dulu Nabi bersenter ketika pulang dari Taif Pak, senter di pohon. Pohon itu orang tahu sampai di situ. Ya, sampai kemudian masuk medsos oleh gubernur Bangka ditebang pohon itu. Ya, walaupun tidak boleh menebang pohon Pak, tapi itu Pak, karena Pak, orang Bangladesh, orang Indonesia, oh besok saya lihat dengan mata kepala saya. Ya, orang bukannya tawaf di Ka'bah, tawaf di. Nah, mereka bersumpah setia, pokoknya kita harus ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi Pak? Quraisy mengirim beberapa utusan, gagal 2 kali utusan gagal, sampai kemudian utusan yang berikutnya adalah Suhail. Nah, Suhail inilah yang kemudian ya apa namanya? Lihat ya, di dalam mereka sepakat, maka oke, kita tulis Ali bin Abi Thalib sebagai sekretaris apa yang mencatat semua yang mau di stempel bahwa ini perjanjian Pak. Maka Nabi menyuruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail mengatakan enggak, kami tidak mengenal Allah. Apa itu Ar-Rahman? Yang kami kenal hanya Allah. Kalau boleh tulis Bismikallahumma, ya Bismikallahumma. Mereka tidak mengenal Ar-Rahman, yang mereka kenal Allah. Mereka sudah mengenai ini bantahan kepada orang yang mengatakan orang Quraisy tidak bertauhid. Mereka tauhid tapi tauhidnya hanya separuh, tauhid rububiyah saja. Mereka tuh kalau bersumpah demi Allah, mereka kasih nama anaknya Abdullah. Tuh Pak, hamba Allah. Tapi pada saat yang sama mereka menyembah sesembahan, itu namanya syirik. Nah, maka oleh Nabi SAW tulis Bismillah, Ali kau. Coba deh. Saya demi Allah, saya tidak akan apa? Ya, kalau wala naktuba illa bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menulis kecuali, saya tak menulis kecuali bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Nabi SAW mengatakan uktub bismikallahumma. Ya, maka Nabi yang menulis ini. Ya, lalu apa namanya jemaah? Apa isi perjanjiannya? Secara zahir Pak, merugikan kaum muslimin. Apa itu Pak? Orang Islam kalau pergi ke Makkah, mungkin karena menengok keluarga harus ditahan, tidak boleh kembali ke Madinah. Tapi kalau orang Makkah, karena Makkah mereka ini kan bersaudara, mereka ini satu kabilah. Ada omnya masih Islam, ponakannya, ada paman kembali kaya, bahkan anak bapak, bahkan ada saudara. Jadi mereka ini masih saudara, masih kabilah Quraisy. Nah, tapi kalau ada orang Makkah datang ke Madinah, dia harus dipulangkan. Ya kan mereka dulu yang Muslim di sini, maka dia lari dari sini, Madinah harus dipulangi. Tiba-tiba Abu Jandal, bukan Abu Jandal Pak ya, Abu Jandal datang dalam keadaan rantai kakinya, karena dia dirantai oleh keluarganya, karena dia Muslim. Dia lepaskan rantainya, dia lari, karena dia tahu ada Nabi SAW di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, belum diteken perjanjian. Maka Suhail mengatakan, ini orang yang pertama yang harus kita kembalikan. Kata Nabi SAW, wahai Suhail, kita belum tekan. Oh enggak, saya nggak jadi tekan kalau ini orang pertama. Maka dia mengatakan, wahai Abu Jandal, bersabarlah kembalilah. Orang sudah mendidih semua. Oh, ini kok Nabi membiarkan. Hikmahnya Nabi SAW. Sahabat tidak melihat apa yang Nabi melihat. Nah itu nggak semangat. Dan dari mana Nabi? Dengan pemahaman yang benar, nubuah yang benar. Ya. Apalagi Pak, tapi ada satu
boleh saling menyerang. Ya. Dan ada lagi terjadi, saya lupa di sini, tapi intinya adalah merugikan kaum muslimin. Oh, yang kedua, tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Hari ini juga nggak boleh. Nanti tahun depan kalian datang. Dan itu pun waktunya cuma 3 hari. Nabi tiket boleh tahu. Bayangkan Pak, sahabat sudah bermimpi akan tawaf di Ka'bah. Ya, mereka sudah rindu berapa, bayangkan sudah 6 tahun nggak pernah lihat Ka'bah. Kita yang di 3 tahun Pak pandemi Pak, kayak apa ini sekarang? Orang mau haji luar biasa nih Pak. Kemarin saya umrah itikaf Ramadan Pak, kayak hajian 3 juta orang katanya. Luar biasa Pak. Bagaimana dengan sahabat Pak? 6 tahun nggak pernah lihat Ka'bah. Kita masih bisa lihat di video, di YouTube Pak, secara langsung. Mereka nggak pernah lihat. Rindu, dan itu kampung halaman mereka. Tapi nggak boleh sekarang. Dan ini 1.400 orang sedang berdialog dengan 1 orang. Apa kita kalau di Indonesia begini udah diteriak, woi gitu kan? Kata lagi tekan, tulis, saya tekan. Oke, jangan tahu. Setelah itu sahabat diperintahkan untuk udah kita tahan dulu sekarang. Padahal belum tahu, belum sa'i Pak, kok sudah tahan. Nah inilah makanya ada fikih bahwasanya orang yang tertahan karena suatu dan lain hal, dia sudah ihram, sudah berniat labbaik Allahumma umratan, ternyata telah di jalan, maka dia bertahalul di situ, dapat pahalanya Pak. Makanya ada namanya niat syarat, ya Allahumma ya mahilli haitsu habastani, tempatku bertahalul, tempat aku tertahan nanti. Nah Umar datang, ya Rasulullah, bukankah engkau utusanmu? Betul. Bukankah agama ini agama Allah? Benar. Bukankah Allah akan menolong kita? Iya. Lalu kenapa kita harus tahu? Ditinggikan suaranya. Sampai kemudian Umar menyesal, sampai melakukan puasa berhari-hari gara-gara dia meninggikan suara seperti itu. Gak puas dengan jawabannya Nabi SAW. Dia datang ke Abu Bakar. Abu Bakar termasuk hikmah juga. Abu Bakar, bukankah dia waktu betul? Oh, ya Nabi menjawab. Betul. Umar mengatakan, bukankah engkau menjanjikan kita akan umrah? Kata Nabi, betul, tapi saya tidak mengatakan tahun ini kan? Ya bisa jawab Umar. Dia gak puas, datang ke Abu Bakar. Abu Bakar menjawab persis sama dengan jawaban Nabi SAW. Karena mereka gak satu tempat. Ini hikmahnya. Nah sahabat ngil Pak, gak ada yang mau bertahan. Kenapa? Mereka berharap Allah turunkan ayat mengkoreksi mengkoreksi keputusan Nabi SAW. Mereka bayangkan Pak, disuruh tahlul gak ada yang tahu Pak. Yang baik itu, ayo tahlul. Gak ada mau sampai Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak wajah marahnya, bayangkan. Perintahnya dibantah kan, walaupun bukan dengan lisan, tapi tidak duduk aja. Semuanya dia, pokoknya dia. Gak mau dia kalau mau kan, kira-kira gitu ya. Akhirnya Nabi SAW masuk ke kemah kan, bikin kemah ada istrinya namanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang Nabi ceritakan lah. Ya inilah fungsi istri Pak, menenangkan suami, memberi ketika suami sedang ini. Nah, jangan istri yang jangan istri yang ketika para suami ya ada masalah ya malah ya saya udah bilang mas ya kan? Ya, tapi ditenangkan. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, menurut saya keluarlah dan tidak usah ngomong, panggil tukang cukur dan bercukurlah di hadapan mereka. Kemudian Nabi SAW ambil tukang cukur, taruh di hadapan mereka. Subhanallah Pak, serta merta seluruh sahabat bergerak langsung. Bahkan ada yang terluka karena mereka rebutan pisau. Ya, tadi nggak mau, sekarang rebutan. Nah ini juga Ummu Salamah hikmah. Jadi terkadang Pak, perbuatan itu berbicara lebih baik daripada ucapan. Ya, maqalul hal afsah min maqalatil lisan. Ada orang mengatakan perbuatan itu lebih kuat daripada ucapan. Apalagi kedua-duanya Pak, ya, ucapan diri dan perbuatan. Jadi kadang-kadang Pak, kita ini Pak berdakwah di rumah itu nggak perlu banyak ucapan. Kita sholat sunnah di rumah Pak. Waktu azan kita pakai kita pakai kopi yang ada di masjid, itu dakwah. Saya pernah waktu ketemu Ustaz Khalid Basalamah di Makkah, sudah lama sekali. Dia cerita sama kita pernah mengislamkan orang di Surabaya. Gara-gara orang ini Islam gara-gara tetangganya Pak. Tetangganya akhlaknya baik dan
sering ke masjid. Dia nggak pernah dakwahi masuk Islam, tapi dengan akhlak adabnya dia masuk Islam. Nah lihat nih, hikmahnya Nabi SAW. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah pulang ke Indonesia, ke Madinah? Turunlah ayat surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami memberikan engkau kemenangan yang nyata. Nah, apa yang setelah itu? Kata Umar bin Khattab, ya, jika syariat bertentangan dengan akalmu, curigai akal. Aku dulu menentang Nabi dengan akalku, dan ternyata aku salah. Ternyata berdiri Pak. Setelah itu kejadian Hudaybiyah Pak, jumlah kaum muslimin meningkat tajam 3-4 kali lipat. Kenapa? Ada gencatan senjata. Hikmahnya luar biasa. Jadi menurut kita adalah kekalahan, tapi menurut orang yang mendalam akalnya adalah ini bukan kekalahan, tapi ini adalah sebuah kemenangan. Nah, tapi kalau dilihat dengan kacamata orang yang awam, ya kita ini Pak, wah ini kalah ini kita. Nah, inilah namanya hikmah ya ikhwan azanillahu wa iyyakum. Juga kita dapati ya ikhwan azanillahu, sifat hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau diusir. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah peristiwa yang lebih berat daripada Uhud?" Ya. Uhud itu Pak, Nabi terluka. Ya. Kata Nabi ada. Apa itu? Ketika saya diusir dari Taif. Ini menunjukkan Pak, sakitnya disakiti dengan lisan itu lebih sakit daripada disakiti dengan pedang. Betul nggak Pak? Kata orang Arab, ya, luka dengan pedang akan hilang beberapa hari, tapi dengan luka dengan lisan itu yang susah dilupakan. Ternyata Nabi SAW mengatakan peristiwa yang paling berat bukan perang Uhud, karena itu hanya luka fisik. Tapi ada luka yang membuat Nabi SAW merasa berat. Ya. Apa itu? Ketika diusir dengan kasar dari Taif. Ya. Nah, lalu ya khawa'azanallahu wa yakum, datanglah dua malaikat, Jibril dan malaikat penjaga gunung. Ya, apa kata penjaga gunung ini? Ya Muhammad. Jadi ternyata Pak, ini dari bahwasanya gunung itu ada penjaganya, tapi malaikat, bukan Mbah siapa itu? Kalau orang Indonesia itu ya ada Mbah Slamet ya, Mbah siapa? Malaikat Pak, ada yang menjaga. Kata penjaga gunung, ya Muhammad, ya, "Lau syi'ta an utbika alaihim al-akhshabain." Kalau kau mau perintahkan saya dua gunung, yang akhshabain, dua gunung yang ada di sekitar Mekah dan ada di sekitar Taif. Kan dua sekarang Nabi sedih Pak. Dua kaum mengusir beliau. Beliau terusir dari Mekah, sekarang terusir dari Taif. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali ke Taif, bagus sekali tempatnya, kayak puncak seger hijau. Maka ada dua gunung besar. Kata malaikat ini, Muhammad, kalau kau perintahkan aku sekarang, saya angkat itu gunung lalu saya timpakan kepada mereka kayak Hiroshima begitu. Sekarang saya lakukan. Dan ada izin, Allah telah beri saya izin untuk apa yang kau lakukan. Saya diperintahkan Allah untuk menuruti apa yang kau perintahkan kepada. Lihat ya, malaikat ini bukan bertindak sendiri Pak ya. Habis ini jangan minta ya malaikat penjaga gunung, nggak boleh. Karena diperintah Allah, ya aku diperintah Allah. Kata malaikat, Allah telah mendengar apa yang diucapkan mereka kepada. Bayangkan Pak, kalau kita jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, udah mencuri, kurang ajar ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak, jangan. Aku berharap, ya kan, bal arju an yukhrijallahu min aslabi may yaqullahu la yusyriku bihi. Aku justru berdoa dan berharap dari anak keturunan mereka lah yang nanti akan yang menyembah Allah dan tidak akan menyekutukannya. Dan tetap betul Pak, beberapa saat mungkin banyak mereka masuk Islam. Generasi keduanya Islam. Bapak-bapak mereka meninggal, generasi keduanya. Ya, dulu ada seorang akan bercerita, seorang ustaz dari Madinah datang berdakwah di kampungnya, nggak diterima. Tapi dia nggak patah hati, dia ajari anak-anak TPA. Kalau bapaknya nggak mau, ya udah anaknya dia ajarin TPA. Dan sekarang alhamdulillah Pak, mereka sudah. Nah ini Pak,
ditolak jangan baper. Dan kita juga begitu Pak, kalau berdakwah tujuan kita karena Allah Azza wa Jalla, jangan baperan. Ya, ada yang nyinyir dakwah kita, ya jangan. Tapi karena inilah hikmah, sikap yang hikmah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap ini dengan baik. Ya. Baik hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja sarana yang bisa membantu kita bersifat hikmah ini? Yang pertama, at-tafaqquh fiddin, ya akhwan, adalah mempelajari agama. Ini intinya. Kita kalau ngomong, karena dari sini kemudian coba Pak, kalau kita sering rajin dulu di majelis ilmu, lama-lama kita jadi bijak Pak. Ya, bijak menyikapi apa saja yang ini, termasuk ikhwan menyikapi perbedaan. Kalau memang perbedaan itu adalah perbedaan yang sifatnya ijtihadi kata ulama, ya maka kita harus ya berlapang dada terhadap perkara ini. Ya, bijaksana dalam berdakwah, bijaksana dalam menyikapi keluarga, semuanya. At-tafaqquh fiddin. Karena Allah Ta'ala katakan, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Dari mana ini semua ya akhwan? Dari hasil ya menuntut ilmu. Ya. Kemudian di antaranya ikhwan yang kedua adalah majalisatu mujalasatu ahli shalah. Ya, bergaul atau berdampingan dengan orang-orang yang baik. Ya, mengambil faedah dari mereka. Ya. Makanya Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya di dalam Quran, "Ya bunayya jalisil ulama." Wahai anakku, bergaul dengan para ulama. Ya. Wasahibhum bi rukbatika. Ya, dan tetapilah dengan kedua lututmu, artinya jangan jauh-jauh dari mereka. Fa inna Allah yuhyil quluba bi nuril hikmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu. Kama yuhyil ardal maitata bi wabilis sama. Sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan tanah dengan curahan hujan. Maka ya teman, Nabi SAW mengatakan jangan makan di rumahmu kecuali orang bertakwa. La ya'kulu ta'amuka illa taqi. Jadi jangan undang makan orang di rumah kita kecuali orang-orang yang kita kenal kebaikan dan ketakwaannya. Masya Allah Pak, jadi kalau sudah makan di rumah Pak, berarti sudah dekat dengan kita. Dia melihat rahasia rumah kita. Ya baik. Jadi jangan sembarang ngomong. Jadi kalau bapak-bapak diundang ke rumah seseorang, bergembira, berarti dia percaya dengan kita. Karena tidak semua orang mau rumahnya diketahui. Rahasia, dia melihat rahasia, mungkin dia lihat ruangan ini, dia melihat anaknya, dia melihat mungkin istrinya datang kasih kopi, kasih apa, dan lihat. Maka kalau kita diundang seperti itu, maka Pak jaga rahasia. Ya, tutup aib saudara kita. Jangan kita pertama lihatin semua apa ini aja, terus kita beberkan usaha kemarin. Nah, kata Nabi SAW, coba ini perintah agar bersahabat dengan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka ini akan juga ya mempengaruhi hikmah kita ini. Nah, makanya Nabi SAW waktu kecil Pak diajak Abdul Muttalib dalam rapat-rapat pembesar Quraisy. Orang Quraisy ada yang protes dia, kata Abdul Muttalib, biarkan dia, kelak dia jadi pemimpin. Nah, pergaulan Nabi dengan ini memberi kesan yang benar. Jadi Nabi SAW menjadi orang yang baik, tentu saja adalah semata-mata juga adalah taufik dari Allah, tapi secara secara kauniyah kita dapati Nabi SAW sering duduk di musyawarahnya orang-orang hikmahnya, fudolahnya. Makanya Nabi masih muda. Pernah terjadi di Mekah Pak, ada orang Arab Yaman datang berjalan di Mekah, tapi kemudian diambil barangnya oleh seorang penduduk Mekah, nggak dibayar-bayar. Dia mau pulang ke Mekah nggak dibayar ini. Kisahnya orang dari kampung Pak dagang di Bojong Kuluk, ada yang borong nih, tapi kagak dibayar-bayar, udah mau pulang nggak dibayar-bayar. Sehingga dia berhari-hari dia datang nggak dibayar-bayar, karena dia pendatang Pak. Biasanya pendatang diremehin Pak. Ya kemudian biasanya dihubungin, ya kamu siapa? Ya udah pulang aja, saya mau bayar, mau apa lu? Kira-kira begitu. Sehingga dia terus nih Pak, dia nggak punya kabilah di sana. Dia datang dari Yaman, sehingga dia datang pergi di atas bukit Safa dan dia bersaing. Saing yang sangat menyentuh. Abdullah bin Jubair, ada dua orang tersentuh. Kok kita biarkan orang ini? Akhirnya berkumpul orang-orang. Makanya sebenarnya hilful fudul, perjanjian orang-orang yang utama al-fudul. Karena Nabi masih muda, masih belasan tahun.
Tapi dia diajak oleh orang-orang fudola yang biasanya orang jenggotan, yang udah tua-tua Pak. Istilahnya kalau kita sekarang mungkin Dewan Perwakilan Rakyat yang berkumpul, lalu mereka bersumpah tidak boleh ada orang yang berzalimi lagi setelah saat ini. Siapa yang berzalimi kita bantu bareng-bareng. Bayangkan. Kata Nabi setelah Nabi menjadi Nabi SAW, beliau mengatakan, kalau seandainya aku diundang lagi oleh orang-orang kafir untuk bersumpah dengan sumpah yang sama itu, aku akan datang. Walaupun mereka kafir, karena ini Masya Allah menyangkut kezaliman Pak, keadilan. Nah, tapi jadi karena sering bergaul dengan orang-orang fudola, maka ia tertempa dengan itu, maka dia Nabi SAW adalah orang yang sangat bijaksana dalam masalah ini. Juga misalnya Pak, bagaimana beliau menengahi kecemburuan istri-istri. Gak ada yang punya pengalaman di sini Pak ya. Nah, di sini wajah-wajah penakut semua kayak saya ya. Pak, Aisyah dapat giliran. Lagi ada tamu, dan memang kata sahabat, kami menunggu kalau mau ngasih hadiah Nabi. Kan Nabi tidak memakan sedekah, tapi memakan hadiah. Sahabat itu tahu Nabi itu senang kalau di rumah Aisyah. Maka mereka menunggu kapan rumahnya naik 9 hari kan? 9 istri. Maka kalau Nabi ada di rumah Aisyah, mereka datang bertamu ngasih hadiah ngasih. Nah, datanglah tamu untuk ngasih hadiah. Tiba-tiba istri yang lain, Allah yang mengatakan Zainab binti Jahsy, ada yang mengatakan Allah Sofi, ini nggak boleh kode etik. Kalau suami di istri yang lain nggak boleh melayani. Itu peraturan, tolong Bapak nanti kalau sudah jadi nggak boleh. Kalau sudah gini itu nggak boleh kirim ojek makanan. Ini enggak, kirim makanan. Aisyah naik Pak, cemburu. Ya dapat tamunya Nabi SAW. Itu pembantu budak langsung dipukul tangannya sampai piring itu jatuh, makan jatuh dan piringnya jatuh. Subhanallah. Kalau Anda menjadi suami di situ kira-kira apa? Mungkin sudah keluar kata-kata talak. Ya, Nabi hanya tersenyum dan menghadap kepada sahabat. Apa kata Nabi? Gharat ummukum. Ibumu sedang cemburu. Nabi menggunakan kata-kata ibumu karena setiap istri adalah ibunya orang ummul mukminin. Seolah-olah Nabi yang mengatakan ini ibumu. Ya, namanya seorang ibu, ya anak apapun kesalahan ya kita malu. Dan Nabi menggunakan gharat, artinya ini tabiat seorang wanita. Lalu Nabi mengumpulkannya, lalu kembalikan piringnya, ganti piringnya. Ya, Masya Allah, lihat bagaimana ini hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ibadatul haqqah lillahi subhanahu wa ta'ala, yang adalah benar-benar mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan jauh dari maksiat. Ya, wal bu'du 'anil ma'asi. Ya, wa taradil hawa, dan menjauhkan diri dari hawa nafsu. Segala sesuatu jamaah hendaknya kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adalah taharriyul halal bi ma'kalihi wa mashrabihi wa malbasihi, adalah berusaha memakai hal halal Pak, ya, makanan, minuman, pakaian, ya, semua apa urusan kita semuanya kita berusaha halal, ya, dengan hal-hal yang sehingga ini yang menjadi sebab kita mendapatkan hikmah Pak, karena hikmah tidak akan turun kepada hati yang penuh dengan dosa dan maksiat. Ya, karena orang yang dosa maksiat artinya dia masih mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu bertentangan dengan hikmah. Ya, hawa nafsu bertentangan dengan hikmah. Kemudian juga Pak, kasratul tajawub wal istifadah min madrasatil hayat, banyak-banyak mengambil pelajaran dari kehidupan ini, sekolah kehidupan. Ya, jadi kita banyak merenungkan umur kita yang sudah tua, bagaimana anak-anak, ya, banyak mengambil merenungkan tentang arti dan makna kehidupan dunia ini, ya, sehingga itu menjadi sebuah pengalaman. Kata Nabi SAW, la yurdabul mu'min fi hijril maradin, tidak boleh seorang mukmin jatuh di dalam lubang yang sama dalam 2 kali. Kita banyak mengalami kepahitan itu bahwa maka semua itu harus jadi pelajaran, jangan diulang dua kali. Nah, kemudian selanjutnya adalah la ya'tamidal mar'a ala ra'yi nafsi, jangan kita bersandar kepada pikiran kita sendiri. Ya, bal alaihi yastashira dzabil hayy hendaklah dia bermusyawarah dengan orang yang punya pengalaman, yang, ya, maka
bermusyawarah, tapi Nabi SAW memberikan kita contoh. Beliau sering bermusyawarah, asyiru wahai manusia, yuk kita bermusyawarah. Karena beliau tidak butuh musyawarah. Ya. Nah, hadirin belakang Allah SWT juga bermusyawarah dalam hal-hal sifatnya keluarga. 1-2 hari ini saya didatangi banyak 2-3 orang mengeluhkan masalah rumah tangganya. Lalu saya memerintahkan, saya telepon. Jadi ada suami istri berantem, ya, gak cocok. Nah, saya telepon orang tuanya masing-masing, lalu saya perintahkan mereka untuk bermusyawarah. Wa'tamiru, ya, perintah bermusyawarah dalam Quran itu lebih banyak dalam perkara keluarga. Nah, jangan dua anak ini yang ini, Pak. Kan ini udah gede Ustaz, ya, tapi ini udah gak jalan, Pak. Saya telepon orang tuanya, orang laki-laki, dan telepon orang tuanya perempuan untuk bermusyawarah. Mereka di kota yang sama, bahkan bertetangga kampung. Mereka duduk bersama untuk bermusyawarah. Maka ini hadirin belakang Allah, hikmah itu adalah orang yang sering mendengarkan pikiran orang lain. Ya, sehingga muncullah terutama orang yang sudah malang melintang punya pengalaman dalam masalah itu. Ya, inilah gunanya banyak orang tusuk-tusuk di sini, Pak, ya. Jadi, kalau saya melihat pengajian ada orang tusuk, berarti masya Allah, berarti ini orang-orang yang bijaksana semua, ya. Insya Allah taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina. Sebetulnya masih ada lagi, Pak. Ini bagaimana misalnya Abu Bakar, Pak. Abu Bakar itu ketika Nabi meninggal, Pak, semua orang stres. Bukan stres dalam pengertian mereka tidak kuat menahan musibah itu. Orang kalau sedih terlalu dalam, Pak, biasanya tidak terkontrol. Mereka orang yang mereka sangat cintai dikatakan meninggal. Umar saking cintanya dengan Rasulullah SAW, dia bawa pedang. Kalau orang sedang berkumpul di depan rumah Nabi, jangan ada yang bilang mati. Nabi SAW hanya naik ke atas langit dan dia akan terus bagaimana Nisa. Siapa orang yang paling bijak dalam situasi seperti ini? Abu Bakar. Abu Bakar memang masya Allah, Pak, dia luar biasa. Kata makanya ulama mengatakan kalau amalan seluruh umat Islam ditimbang dengan amalannya Abu Bakar masih lebih berat timbangannya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar datang. Wahai Umar, berhenti dulu. Enggak, Umar enggak peduli. Pokoknya terus berbicara. Wahai Umar, berhenti. Kamu bicara akhirnya Abu Bakar berbicara juga. Tapi kemudian orang pindah kepada Abu Bakar. Orang tinggal di rumah sendirian. Apa kata Umar? Apa kata Abu Bakar? Lihat Abu Bakar. Cerdasnya Abu Bakar. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Silahkan menyembah orang yang sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hayyun la yamut. Dialah maha hidup dan tidak mati. Artinya Abu Bakar mengatakan kita tidak menyembah, tidak kita memutuskan manusia. Ini bahkan ini luar biasa, Pak. Jangankan Nabi SAW, Pak, kita kadang-kadang, Pak, orang guru yang kita cintai, Pak, kadang-kadang kita putuskan. Orang soleh kita putuskan. Dan Abu Bakar, Pak, ambil bayangkan menyelamatkan akidah umat, Pak. Kalau enggak orang mungkin sudah lihat umat sampai sekelas umat yang kata Nabi yang Allah Taala 3 kali mencocoki pikirannya umat. Tapi Umar tidak kuat menahan sedihnya dia. Sampai sempat hilang ini. Sempat kehilangan kontrol. Abu Bakar yang datang menyelamatkan umat. Kalau enggak Pak mungkin sudah disembah-sembah. Ya, tapi Abu Bakar mengatakan kita tidak menyembah Muhammad SAW, tapi kita menyembah Allah saja. Lalu Nabi Abu Bakar tidak hanya dengan itu, beliau menggunakan ayat-ayat dari yang kuat sekali. Apa kata Abu Bakar? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablikum rusul fa mata aw qutila in qalabtu ala aqabikum. Ya, surah Al-Imran. Wahai Allah, Abu Bakar membacakan, bukankah kalian mendengar firman Allah, Muhammad itu seorang rasul, telah ada rasul sebelumnya, apabila dia mati atau dia terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada agama kalian? Kemudian juga Abu Bakar membaca ayat, innaka mayyitun fa innahu mayyitun, sungguhnya Muhammad akan mati, semua juga akan mati. Umat yang tadinya Pak bisa langsung mulai sadar, kembali sadar. Lalu beliau lemas payah. Nabi SAW lihat hikmahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melihat apa yang orang-orang sendiri. Ya, masya Allah. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, kata beliau, ayat pernah mencucuki saya 3 kali. Coba yang hebatnya hikmahnya ini Abu Bakar bin Khattab. Yang pertama, ketika beliau mengatakan ya Rasulullah, alangkah bagusnya kalau kita jadikan makam sebagai tempat sholat. Belum Nabi cucuk, tiba-tiba turun ayat wattakhidhu
musola. Sampai sekarang Pak, selesai tawaf kita sholat sunnah tawaf di mana? Di belakang makam Ibrahim. Siapa yang pernah mengungkap ide itu sebelum turun? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lihat hebatnya itu. Kemudian juga dalam masalah hijab, dulu orang-orang datang ke rumah Nabi tanpa hijab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, datang orang yang tidak tahu kita asal usulnya. Mungkin ada orang jahat, ada ini, datang berbicara langsung dengan istri. Alangkah bagusnya kalau di belakang hijab, khusus istri Nabi. Maka turunlah ayat, ya, kata Allah SWT, ya, apa namanya? Ada ayat dalam Quran ya, yang memerintahkan untuk berhijab. Nah, kemudian juga dalam masalah apa namanya, tawanan perang Badar, Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Rasul mengatakan kita suruh mereka bayar tebusan. Ya, kata Abu Bakar, tidak, kita bunuh semua. Ya, Allah turunkan ayat yang mencocoki pikirannya Umar. Ya, Masya Allah, lihat Umar itu luar biasa. Nah ini semua ya ikhwah azan, juga Utsman bin Affan ketika dia mengumpulkan Al-Quran lalu membakar Quran yang selain yang ada. Makanya Khawarij termakan isu ini Pak. Kenapa Utsman di demo ada isu hoax bahwasanya Utsman membakar Al-Quran. Coba ya Pak, kalau zaman sekarang hoax Pak. Makanya Pak, Utsman itu di demo orang-orang Khawarij berbulan-bulan ini. Siapa yang meletakkan sunnah demonstrasi? Orang Khawarij. Ya, jadi kalau demo itu ada sunnahnya. Siapa sunnahnya? Siapa yang sunnahnya? Adalah orang Khawarij. Gara-gara apa? Di antaranya ini, pada Umar, Utsman, Allah Ta'ala dia topik untuk apa? Menjadikan Al-Quran satu rusak. Makanya Pak, berbeda pada zaman dulu Pak, Al-Quran itu hanya 6-7 kalau nggak salah, yang ditulis oleh Utsman, lalu dikopi, lalu dikirim ke setiap negeri kaum muslimin. Bayangkan Pak, satu Islam dulu yang sekarang mungkin ada 20 negara, hanya ada beberapa mushaf. Kita beruntung sekarang Pak, mushaf ada di tangan kita. Mereka kalau membaca Quran mungkin antri Pak, tapi kalau mengatakan mereka nggak antri, kenapa? Mereka Al-Quran dihafal. Makanya penghafal Quran dulu itu luar biasa Pak. Nah, jadi tapi untuk seragam, Utsman mengirim setiap negeri itu, makanya sebenarnya mushaf Utsmani. Ya, kalau nggak Pak, beragam bacaan, bayangkan Al-Quran bisa beda kayak Injil sekarang Pak. Injil ada berapa versi? Sekarang Al-Quran Pak, yang berbeda hanya riwayat bacaannya dan semua bersandar kepada Nabi. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Ya, kemarin saya khutbah di dekat rumah, ada ikhwan kita juga. Nah, kebetulan yang imamnya adalah seorang syekh ya, yang punya riwayat 10 sanad ya. Nah, terus itu dia saya ingin masih ada riwayat. Ustaz, kita boleh nggak sah nggak sholatnya kalau bacaannya? Saya bilang ya akhi, itu semua Quran. Yang membedakan hanya riwayat bacaan, dan semua riwayat ini sampai kepada. Karena orang Quraisy itu banyak lahja, banyak logat Pak, kita Jawa dan Jawa Timur, Jawa Tengah. Maka Utsman, Abu Bakar atau Umar, saya lupa, ada sahabat yang baca, kata Umar, ini bukan yang ingin saya baca. Enggak, saya menanya Rasul begini, ayo dua-duanya kita datang. Kata Nabi, coba baca Umar. Kata Nabi, Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa, semuanya sama. Nah, yang penting bukan, yang penting yang dibacakan Al-Quran. Ya, dua-duanya cuma cara membacanya, riwayatnya berbeda. Tapi intinya adalah dia adalah Al-Quran. Nah ini harus Utsman bin Affan Pak, betapa hikmahnya beliau ya. Dia dikuatkan hatinya untuk lihat jasanya beliau menyatukan Al-Quran. Sehingga Al-Quran sekarang Masya Allah sampai sekarang ya kita dapati seragam, tidak ada Al-Quran versi Jawa, versi Sumatera, enggak ada. Semuanya sama. Siapa jasa ini? Utsman. Ini hikmah ya. Baik, barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pas ada pertanyaan Pak? Oh, kemana Bapak yang bisa ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.